Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan berdoa bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu, Bapak akan mengabsen kalian. Silakan yang saya panggil bisa bilang hadir ya. Yang pertama, Adi Yurika, Hadir, Pak. Adi Setiawan, Hadir, Pak. Afifa, Hadir, Pak. Ahmad Marsa Fuad, belum ada ya. Ali Fahrudin, Amin Suryani. Halo Mbak Amin. Hadir, Pak. Oke, Andiana Citra, Hadir, Pak. Rafidah Aulia, Hadir, Pak. Muhammad Najib belum ada. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan lagi sesuai kesepakatan kita di awal itu selama pembelajaran tidak boleh ada yang tidur ya. Jadi dimohon untuk on kamera dari awal pelajaran hingga selesai nanti. Selanjutnya Bapak mau tanya siapa yang masih ingat untuk pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Izin menjawab, Pak. Pertemuan kemarin kita belajar mengenai impuls dan momentum. Oke, benar sekali Mbak Citra. Untuk pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang konsep impuls dan momentum. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang apa itu impuls? Coba Mbak Andiana Citra lagi, apakah masih ingat? Seingat saya, impuls itu merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat, Pak. Oh iya, bagus sekali Mbak Citra, jawabannya benar sekali. Kemudian untuk rumus atau persamaan matematis impuls, apakah ada yang masih ingat? Saya izin jawab, Pak. Oke, silakan. Jadi, untuk rumus momentum dan impuls itu gaya dikali selang waktu, Pak. Atau F dikali delta T. Oke, bagus jawabannya Mas Adi, benar ya. Selanjutnya setelah impuls yaitu momentum. Di sini apakah ada yang masih ingat tentang konsep momentum? Coba Mbak Ade, apakah masih ingat? Iya, Pak. Menurut saya, momentum itu merupakan ukuran yang menyatakan perlawanan suatu benda untuk berhenti. Kemudian untuk rumusnya itu massa benda dikalikan kecepatan benda. Seperti itu, Pak. Oke, sekali 100 buat Mbak Ade. Lalu ada yang masih ingat untuk hubungan dari impuls dan momentum? Izin menjawab, Pak. Silakan Mbak Afifah. Jadi hubungan antara impuls dan momentum merupakan perubahan dari nilai momentumnya, Pak. Oke, sekali Mbak Afifah. Bagus, karena kalian masih paham dengan apa yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya, jadi Bapak rasa tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita akan belajar ke submateri selanjutnya, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Untuk setelah pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu melalui kegiatan diskusi, kalian mampu memahami konsep dari hukum kekekalan momentum. Kemudian melalui simulasi, kalian mampu menganalisis konsep hukum kekekalan momentum dan menerapkan konsep hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebelum mengenal lebih lanjut tentang apa itu hukum kekekalan momentum, kita perhatikan bersama-sama video berikut ini. Nah, dari video tersebut apa yang kalian lihat? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Mas Ali. Video tadi merupakan video tentang peluncuran roket, Pak. Oke, baik. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian pikirkan atau yang kalian maknai terkait hubungannya dengan yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep momentum? Izin menjawab, Pak. Izin bertanya. Silahkan Mas Ali terlebih dahulu. Mungkin ada hubungannya antara momentum dengan gerak roket, Pak. Baik. Silakan Mbak Viva untuk bertanya. Tadi pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana nilai momentum dari roket sebelum dan setelah peluncuran? Apakah nilainya itu sama besar atau malah lebih besar salah satunya? Oke, baik. Untuk tadi pernyataan dari Mas Ali terkait hubungan dari momentum dengan gerak roket ini ada hubungannya ya. Kemudian dari pertanyaan Mbak Afifa ini sudah cukup menelisik pada konsep yang akan kita pelajari. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Afifa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Ali. Mungkin itu nilainya sama atau tetap sebelum diluncurkan dan setelah diluncurkan, atau bisa dikatakan kekal, Pak. Oke, kenapa bisa tetap Mas Ali nilainya? Maaf, Pak, belum tahu, Pak. Saya hanya mengira-ngira. Oke, nggak apa-apa Mas Ali. Sebelumnya Bapak sedikit jelaskan ya untuk pada kasus tadi sebelum roket itu diluncurkan atau ketika roket masih dalam keadaan diam itu, sistem roket dan bahan bakar juga dalam keadaan diam atau bisa dikatakan belum bergerak sama sekali. Jadi pada keadaan itu momentum dari roket atau sistem roket itu sama dengan nol karena dia tidak memiliki kecepatan seperti yang kita tahu bahwa momentum itu adalah perkalian dari massa dengan kecepatan benda. Jadi jika kecepatannya nol, maka momentumnya juga sama dengan nol. Kemudian setelah gas dari roket itu menyembur keluar dari roket, maka momentum sistem dalam roket tersebut tetap sehingga momentum sesaat sebelum gas menyembur keluar dan momentum sesaat setelah gas menyembur keluar itu adalah tetap atau bisa dikatakan nilainya sama. Nilai sama inilah yang kita kenal sebagai hukum kekekalan momentum. Jadi seperti itu ya anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hukum kekekalan momentum, di sini Bapak sudah membagi ke dalam dua kelompok, yaitu
urut absen saja. Untuk kelompok 1 ada Mbak Ade, Mas Adi, Mbak Afifa, dan Mas Fuad. Kemudian untuk kelompok 2 ada Mas Ali, Mbak Amin, dan Mbak Andiana, Citra, dan Mbak Rafida, serta Mas Najib. Untuk kegiatannya nanti apa? Sebentar, saya stop share dulu. Untuk kegiatannya nanti kalian akan melaksanakan simulasi melalui pad ya. Di sini ada beberapa fitur yang sebelumnya akan Bapak jelaskan terlebih dahulu. Untuk di bar ini nanti kalian centang pada bagian momentum saja untuk velocity dan ini nggak usah. Kemudian untuk elastisitas atau elasticity-nya kalian atur ke 100%. Kemudian untuk fitur ini kalian berguna untuk mengurangi jumlah bola. Kemudian yang di atasnya untuk menambah jumlah bola. Kemudian untuk fitur play ini untuk memulai simulasi. Kemudian untuk yang fitur slow ini untuk memperlambat gerakan bola agar lebih mudah diamati. Kemudian untuk fitur yang maju mundur ini berguna untuk melihat maju dan mundur agar mempermudah kita melihat nilai saat sebelum dan sesudah tumbukan. Kemudian untuk fitur ini berguna untuk mengembalikan ke keadaan awal. Kemudian untuk more data ini untuk melihat variabel-variabel seperti massa, kecepatan, dan momentum. Kemudian untuk yang fitur ini berguna untuk mengembalikan ke setting awal. Jadi seperti itu, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, karena belum ada yang ditanyakan, Bapak sudah menyiapkan 2 breakout room sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Silakan kalian masuk sesuai pembagian dari kelompok tadi. Silakan di dalam breakout room kalian berdiskusi sesuai dengan petunjuk LKS yang Bapak share lewat grup WA. Nanti Bapak akan masuk ke setiap room dan jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan ya. Bapak beri waktu 25 menit, kemudian setelah waktu selesai silahkan kembali ke room utama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan bisa masuk ke breakout room. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Izin bertanya, Pak, untuk positionnya ini diatur berapa ya, Pak? Untuk yang pertama, untuk yang percobaan 1, yang 1 bola itu diatur ke paling kiri, Mbak. Itu sudah, coba diklik positionnya Mbak Afifah. Ya, itu diklik. Berarti diisikan yang paling kiri itu berarti minus 1,80 ya, itu sudah benar. Diklik enter aja, diklik silang aja, silang, close, karena sudah benar itu. Terus, apalagi, apakah masih ada kesulitan yang lainnya? Kalau untuk yang 2 bola, gimana ya, Pak? Oke, Mbak Afifah, silakan bolanya ditambah 1 lagi dengan diklik gitu. Untuk yang 2 bola, untuk yang bola 1, untuk positionnya kita taruh ke yang paling kiri, kemudian untuk yang bola 2 kita taruh yang paling kanan. Dari sini kita lihat bahwa untuk
bola 1 dia sudah berada di paling kiri, berarti kita cukup men-set untuk yang bola 2. Silahkan Mbak Afifa diklik untuk yang position bola 2 itu ditaruh ke 1,70 ya, ditulis itu, dipilih angkanya 1,70 dari tombolnya itu. 1,70 enter ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Lalu untuk melihat bagaimana momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan bagaimana ya Pak? Oke, untuk melihatnya coba Mbak Amin di play itu, tombol play di tengah itu diklik. Tombol play yang tengahnya itu, tengah. Ya, itu. Kalau bertumbukan nanti dimatikan ya playnya. Coba dimatikan dulu, kembalikan ke posisi awal ya, itu klik. Nanti di playnya dimatikan pas bolanya tumbukan, pas mau tumbukan, pas sudah deket gitu. Nah, matiin, pas sudah deket ya Mbak Afifa. Matiin. Nah, bentar. Berarti ini dia itu kita lihat untuk kedua bola itu sudah bertumbukan, berarti untuk nilai momentum yang tertera itu adalah nilai momentum sesudah tumbukan. Kemudian untuk yang melihat bagaimana nilai momentum sebelum tumbukan, diklik tombol yang mundur itu Mbak Afifa, yang sebelah kirinya tombol play, klik 1 kali dulu. Nah, itu bola sesaat sebelum bertumbukan. Jadi nilai momentum yang tertera di situ itu momentum sebelum bola tumbukan. Kalau ingin melihat nilainya yang sudah tumbukan lagi, cukup di play tombol yang itu, yang sebelah kanan tombol play. Coba diklik lagi Mbak Afifa. Nah, itu momentum sesudah tumbukan. Begitu cara melihat nilainya. Apakah sudah cukup jelas untuk kelompok 1? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, Bapak pindah ke room yang sebelah ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, sekarang sudah kembali ke room utama semua ya. Untuk mempersingkat waktu, silakan dari kelompok mana dulu yang ingin presentasi hasil diskusi tadi. Mau dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 izin mempresentasikan terlebih dahulu. Oh iya, silakan Mbak Afifa. Selamat pagi, Pak Lukito dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Ade Yurika, Adi Setiawan, saya Afifa Chandra, dan Ahmad Marsafuad. Untuk percobaan pertama, massa dan kecepatan divariasikan seperti pada tabel berikut. Untuk massa setengah kilogram, kecepatannya 1 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan setelah tumbukan itu -1, sehingga momentum sebelum tumbukan itu 0,5 dan momentum setelah tumbukan -0,5. Kemudian untuk massa 1,5, kecepatannya 1,
kecepatan setelah tumbukan minus 1, momentumnya sebelum tumbukan 1,5, dan momentum setelah tumbukan minus 1,5. Untuk massa 1 kg, kecepatan sebelum tumbukan 0,75, kemudian kecepatan setelahnya minus 0,75, momentum sebelum tumbukan 0,75, dan momentum setelah tumbukan minus 0,75. Yang terakhir, untuk massa 2 kg, kecepatannya 1,5, kecepatan setelah tumbukan minus 1,5, momentum sebelum tumbukan 3, dan momentum setelah tumbukan minus 3. Untuk percobaan yang kedua, massa bola 1 dibuat tetap, yaitu 1 kg. Nilai massa bola 2 diubah-ubah, dan nilai kecepatan bola 1 dan kecepatan bola 2 dibuat tetap. Lalu didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Untuk massa 2-nya kita ubah jadi setengah, kecepatan benda 1 tetap 1, maka kecepatan benda 2 minus 1,5, kemudian kecepatan benda 1 setelah tumbukan minus 0,67, kecepatan benda 2 setelah tumbukan 1,83. Lalu untuk nilai dari momentum benda pertama itu tetap, yaitu 1 kg meter per sekon. Untuk momentum benda 2 dengan massa 0,5 minus 0,75, kemudian momentum benda 1 dan benda 2 dijumlahkan, hasilnya 0,25. Lalu momentum benda 1 setelah tumbukan minus 0,67, dan momentum benda 2 setelah tumbukan 0,92. Lalu total momentumnya 0,25. Untuk massa benda 2 1, kecepatan setelah tumbukannya minus 1,50, untuk benda 1, kecepatan setelah tumbukan benda 2 itu 1. Lalu untuk momentum benda 1 tetap seperti sebelumnya, karena tidak diubah ya, nilainya 1. Kemudian momentum benda 2 minus 1,5, dengan jumlah total momentum sebelum tumbukan adalah minus 0,5. Lalu untuk momentum setelah tumbukan benda 1 minus 1,5, momentum setelah tumbukan benda 2 1, maka total momentum setelah tumbukan minus 0,5. Untuk benda 2 dengan massa 1,25 memiliki kecepatan tetap, yaitu tadi minus 1,50, kecepatan setelah tumbukan untuk benda 1 minus 1,78, kecepatan setelah tumbukan benda 2 0,72, dengan momentum benda 2 adalah minus 1,88, maka totalnya minus 0,88. Lalu momentum benda 1 setelah tumbukan minus 1,78, momentum benda 2 setelah tumbukan 0,9, maka total momentum setelah tumbukan minus 0,88. Untuk variasi yang terakhir, yaitu massa benda 2 dibuat 1,5, kecepatan setelah tumbukan benda pertama minus 2, kecepatan setelah tumbukan benda kedua 0,5, untuk momentum benda kedua sebelum tumbukan minus 2,25, dengan total momentum sebelum tumbukan benda 1 dan 2 adalah minus 1,25. Lalu momentum setelah tumbukan benda pertama itu minus 2, kemudian momentum setelah tumbukan benda kedua adalah 0,75, total momentum setelah tumbukan adalah minus 1,25. Untuk percobaan ketiga, didapat dengan kecepatan bola 1 sebelum tumbukan dibuat tetap, yaitu 1 meter per sekon. Nilai kecepatan bola kedua sebelum tumbukan diubah-ubah, dan nilai massa bola pertama dan massa bola kedua dibuat tetap. Maka didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Untuk massa 1 dan massa 2 dibuat tetap. Massa 1 0,5, massa 2 1 kg. Untuk kecepatan benda kedua minus 0,5, kecepatan setelah tumbukan benda pertama minus 1, kecepatan setelah tumbukan benda kedua 0,5, momentum sebelum tumbukan benda pertama 0,5, momentum benda kedua minus 0,5. Sehingga total momentum sebelum tumbukan adalah 0. Untuk momentum setelah tumbukan benda pertama minus 0,5, momentum setelah tumbukan benda kedua 0,5, maka total momentum setelah tumbukan adalah 0. Untuk variasi kecepatan yang kedua dibuat
minus 1,25, kecepatan setelah tumbukan benda pertama minus 2, kecepatan setelah tumbukan benda kedua 0,25, dengan momentum benda pertama 0,5, momentum kedua minus 1,25, sehingga total momentum sebelum tumbukan minus 0,75. Lalu momentum setelah tumbukan benda pertama minus 1, momentum setelah tumbukan benda kedua 0,25, total dari momentum setelah tumbukan minus 0,75. Lalu untuk variasi yang ketiga, dengan kecepatan benda kedua dibuat minus 1,5, kecepatan benda pertama setelah tumbukan minus 2,33, kecepatan benda kedua setelah tumbukan 0,17, dengan momentum benda pertama 0,5, momentum benda kedua minus 1,5, sehingga total momentum sebelum tumbukan adalah minus 1, kemudian momentum setelah tumbukan benda pertama minus 1,17, momentum setelah tumbukan benda kedua 0,17, sehingga total momentum setelah tumbukan minus 1. Variasi yang terakhir, dengan kecepatan benda kedua dibuat minus 2,25, kecepatan benda pertama setelah tumbukan minus 3,33, kecepatan benda kedua setelah tumbukan minus 0,08, momentum benda pertama 0,5, momentum benda kedua minus 2,25. Sehingga total momentum sebelum tumbukan adalah minus 1,75, kemudian momentum setelah tumbukan benda pertama minus 1,67, momentum setelah tumbukan benda kedua minus 0,08, total momentum setelah tumbukan dari kedua benda adalah minus 1,75. Kemudian untuk pertanyaan diskusi, hasil dari diskusi kelompok 1 sebagai berikut. Soal yang pertama, berdasarkan data yang telah diperoleh, bagaimanakah nilai momentum sebelum tumbukan dan momentum sesudah tumbukan? Nilai momentum sebelum tumbukan dan nilai momentum setelah tumbukan besarnya adalah sama. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh massa dan kecepatan terhadap nilai momentum? Kelompok 1 menjawab, momentum merupakan hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar pula momentum yang dimiliki. Demikian juga, semakin besar massa sebuah benda, maka momentum yang dimiliki benda tersebut juga akan bertambah besar. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya momentum? Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momentum adalah besarnya massa dan besarnya kecepatan dari benda tersebut. Lalu, apakah hukum kekekalan momentum berlaku pada percobaan yang telah Anda lakukan? Ya, hukum kekekalan momentum berlaku pada percobaan ini. Pada percobaan 1, dengan satu bola didapatkan bahwa nilai momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Pada percobaan kedua, ketika nilai massa bola pertama diubah-ubah, nilai momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan tetap sama. Dan pada percobaan ketiga, ketika nilai kecepatan bola 1 diubah-ubah, nilai momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan juga tetap sama. Dari data hasil simulasi dan hasil diskusi kelompok kami, maka kesimpulan yang kami peroleh yaitu jumlah momentum sistem pada benda sebelum terjadi tumbukan dan setelah tumbukan adalah sama. Berikut adalah dokumentasi dari simulasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang bagus untuk kelompok 1 dari Mbak Afifah. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya terkait hasil presentasi tadi. Saya izin bertanya, Pak, kepada kelompok Silahkan 1. Mbak Citra, silahkan. Dari presentasi tadi, apa arti tanda negatif yang sudah dicatat dari kelompok 1 di hasil pengamatan? Seperti itu, Pak. Oke, mungkin dari kelompok 1 silahkan langsung dijawab. Baik, Pak, izin menjawab. Silahkan Mas Adi. Jadi tanda negatif di situ itu menyatakan arah untuk kecepatan dan momentumnya. Di mana di simulasi P tadi untuk arah ke kanan itu bertanda positif dan arah ke kiri itu bertanda negatif. Seperti itu. Oke, jawaban yang sangat tepat sekali ya dari Mas Adi. Berarti untuk
kelompok 1 Bapak rasa sudah paham dengan benar terkait simulasi tadi. Sekarang silakan lanjut ke kelompok 2. Siapa yang ingin presentasi? Saya persilahkan. Saya Pak, Silakan Mbak Amin. dan saya izin share screen ya Pak. Baik. Apakah sudah terlihat Pak? Ya Mbak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk data pengamatan yang pertama, yang mana massa dan kecepatan itu divariasi seperti pada tabel berikut, dan dihasilkan hasilnya adalah seperti pada tabel ya, bisa dilihat teman-teman semuanya. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu di mana massa bola 1 dibuat tetap, yaitu 1 kg. Kemudian untuk nilai massa bolanya diubah, dan nilai kecepatan bolanya 1 dan kecepatan bola 2 dibuat tetap. Nah, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kemudian untuk percobaan yang ketiga, di mana bola 1 itu sebelum tumbukan dibuat tetap, yaitu 1 meter per sekon. Kemudian kecepatan bola 2 sebelum tumbukan diubah-ubah, dan nilai massa bola 1 dan massa bola 2 dibuat tetap. Kemudian didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian dari data hasil simulasi kelompok kami tersebut, kami menyimpulkan beberapa kesimpulan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah nilai momentum sebelum tumbukan dan nilai momentum sesudah tumbukan. Jadi nilai momentum sebelum tumbukan dan nilai momentum setelah tumbukan itu besarnya adalah sama, yaitu percobaan 1 walaupun berbeda tanda, namun tidak sama dengan percobaan 2 dan percobaan 3. Untuk yang kedua, bagaimanakah pengaruh massa dan kecepatan terhadap nilai momentum? Jadi semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga momentum sebuah benda. Demikian juga semakin besar massa sebuah benda, maka momentum benda tersebut juga bertambah besar. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya momentum? Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momentum itu ada 2, yaitu besar massa benda dan besar kecepatan benda. Untuk yang selanjutnya, apakah hukum kekekalan momentum berlaku pada percobaan yang telah Anda lakukan? Jadi iya, hukum kekekalan momentum itu berlaku pada percobaan 1 karena nilai momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Sedangkan hukum kekekalan momentum tidak berlaku pada percobaan 2 dan percobaan 3 karena nilai momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu tidak sama. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, hukum kekekalan momentum itu dinyatakan sebagai berikut, yaitu momen sebelum tumbukan sama dengan momen setelah tumbukan. Begitu hasil diskusi dari kelompok 2, Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus dari Mbak Amin. Tadi kita bisa lihat bahwa hasil yang didapatkan oleh kelompok 2 berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok 1. Dari kelompok 2 sendiri, apakah ada hal yang janggal atau hal yang aneh mungkin dari hasil yang tadi? Sepertinya untuk percobaan 2 dan percobaan 3 itu dari kelompok kami belum tepat, Pak. Oke. Apakah dari kelompok 2 ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut mengapa percobaan 2 dan percobaan 3 belum tepat? Jawab, Pak. Ya, silakan Mbak Citra. Tadi saat masih diskusi, kami kira sudah benar. Dan ternyata setelah melihat presentasi dari kelompok 1 untuk yang percobaan 2 dan percobaan 3, kami sepertinya belum benar ya Pak, sehingga pertanyaan diskusi dan kesimpulan kami juga kurang tepat.
Oke, Mbak Citra. Mungkin ada yang tahu kenapa percobaan 2 dan percobaan 3 itu belum benar? Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 1 yang tahu boleh menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Hamidah. Ya. Seharusnya tanda plus minus tetap diperhitungkan, Pak. Tadi kami berpikir kalau tanda plus minus hanya menyatakan arah, bukan nilai. Jadi kami tidak ikutkan ke perhitungan. Oke, seharusnya tanda plus minus diikutkan ke perhitungan. Mungkin dari kalian ada yang tahu nih, kenapa tanda plus minus harus diikutkan ke perhitungan? Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2, silakan bebas yang mau menjawab. Izin menjawab, Pak. Silakan Mas Adi. Iya, jadi menurut saya tanda plus minus itu harus diikutkan karena momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan, di mana kecepatan sendiri itu merupakan besaran vektor dan massa merupakan besaran skalar. Sehingga perkalian skalar dan vektor itu hasilnya seharusnya vektor. Jadi tanda plus minus harus diikutkan. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Adi ya. Jadi untuk momentum tanda positif negatifnya harus tetap diikutkan di dalam perhitungan karena momentum merupakan besaran vektor. Dari sini untuk kelompok 2 apakah sudah tahu di mana letak kesalahannya? Sudah, Pak. Oke, Mbak Amin. Jadi silakan nanti untuk kelompok 2 laporan simulasinya diperbaiki lagi ya dan direvisi, kemudian dikumpulkan lagi, dikirim ke grup WA ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, mantap. Oke, dari diskusi tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, Bapak izin untuk menambahkan sedikit terkait yang sudah kalian lakukan tadi, yang sudah kalian simulasi tadi ya. Share screen kembali. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai hukum kekekalan momentum yang sudah kalian simulasikan tadi ya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama di PPT ada 2 bola, MA ini merupakan massa bola A dan MB merupakan massa bola B. Kemudian VA merupakan kecepatan bola A sebelum tumbukan dan VB merupakan kecepatan bola B sebelum tumbukan. Kemudian bola A dan bola B ini bertumbukan seperti pada gambar ini, sehingga terjadilah perubahan nilai kecepatan. Untuk VA aksen ini merupakan kecepatan bola A setelah tumbukan, kemudian VB aksen merupakan kecepatan bola B setelah tumbukan. Kemudian untuk masanya ini adalah tetap, jadi walaupun mereka mengalami tumbukan, untuk massa adalah tetap, tidak berubah ya. Kemudian dari peristiwa ini tadi, ketika bola A dan bola B bertumbukan, maka bola A akan mengerjakan gaya terhadap bola B. Di sini kita simbolkan dengan FAB. Demikian juga bola B akan mengerjakan gaya terhadap bola A. Di sini kita simbolkan dengan FBA, di mana FAB dan FBA ini besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Konsep ini kita kenal sejak dulu sebagai hukum 3 Newton. Kemudian kita tahu bersama dari konsep impuls bahwa gaya itu adalah hasil bagi dari impuls dengan selang waktu, sehingga gaya yang dilakukan oleh bola A kita
pecah menjadi atau kita ubah menjadi impuls A dibagi selang waktu delta T, kemudian untuk gaya yang dilakukan oleh bola B kita pecah menjadi impuls B dibagi selang waktu delta T. Kemudian delta T-nya sama, kita coret atau hilangkan ya, kemudian sehingga dihasilkan impuls A sama dengan minus impuls B. Kemudian kita tahu dari definisi hubungan dari impuls dan momentum tadi bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi di sini impuls A kita ganti dengan perubahan momentum A, kemudian impuls B kita ganti dengan perubahan momentum B. Kemudian perubahan momentum A itu adalah momentum bola A setelah tumbukan dikurangi momentum bola A sebelum tumbukan. Kemudian untuk perubahan momentum bola B itu adalah momentum bola B setelah tumbukan dikurangi momentum bola B sebelum tumbukan. Kemudian kita jabarkan dari persamaan momentum bahwa momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Sehingga kita jabarkan seperti ini. Kemudian kita selesaikan dengan persamaan matematis biasa menggunakan konsep matematis. Kita hilangkan tanda ini, kita kalikan ke dalam kurung sehingga dihasilkan seperti ini. Kemudian kita kelompokkan. Untuk yang sebelum tumbukan kita taruh ke ruas kiri dan yang setelah tumbukan kita taruh ke ruas kanan. Kemudian kita dapatkan persamaan seperti ini. Persamaan ini kita kenal dengan hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu berbunyi total momentum sebelum tumbukan dan total momentum setelah tumbukan itu adalah sama. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu dua buah bola, di sini ada gambarnya, bola 1 dan 2 memiliki massa yang sama, bergerak saling mendekat. Jadi mereka bergerak mendekat, kemudian bola 1 bergerak dengan kecepatan 4 meter per second, bola 2 6 meter per second pada gambar. Kemudian keduanya bertumbukan, dan kecepatan benda 2 setelah bertumbukan itu adalah 4 meter per second, dengan arah berlawanan dengan gerak semula. Maka berapa kecepatan bola 1 saat setelah tumbukan? Jadi untuk soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu massa bola 1 dan 2 adalah sama, kita simbolkan dengan M. Kemudian V1 adalah 4 meter per second atau kecepatan bola 1 sebelum tumbukan. Kemudian V2 kecepatan bola 2 sebelum tumbukan adalah minus 6. Di sini bertanda minus karena kita lihat bahwa arah gerak dari bola 2 ini adalah berlawanan dengan bola 1. Kemudian kecepatan bola 2 setelah tumbukan. Setelah tumbukan bola 2 ini kecepatannya adalah 4 meter per second dengan arah berlawanan dengan gerak semula. Jadi ketika gerak semulanya bertanda minus, maka gerak setelah tumbukannya bertanda plus karena berlawanan arah. Kemudian yang ditanyakan yaitu kecepatan bola 1 setelah tumbukan atau V1 aksen. Kita jawab dengan menggunakan konsep hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Kita masukkan di sini M-nya karena tadi di soal sama, maka bisa kita eliminasi atau kita coret ya, sehingga bersisa seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui, sehingga didapatkan V1 aksen adalah minus 6 meter per second. Jadi kecepatan bola 1 sesaat setelah tumbukan adalah 6 meter per second, di mana tanda minus ini menunjukkan bahwa arah geraknya itu berlawanan dengan arah gerak setelah tumbukan, maksudnya itu berlawanan dengan arah gerak sebelum tumbukan. Jadi bisa dikatakan bahwa bola 1 setelah tumbukan dia bergerak ke kiri. Kemudian dari penjelasan tadi dan contoh soal ini, apakah masih ada yang dibingungkan? Silakan ditanya atau sudah cukup paham? Belum ada, Pak. Sudah cukup paham. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Bapak kira kalian sudah paham semua terkait konsep hukum kekekalan momentum yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Silakan untuk Mas Adi mungkin bisa
mereview secara singkat terkait bunyi dari hukum kekekalan momentum dan persamaannya. Silakan. Baik, Pak. Jadi, hukum kekekalan momentum berbunyi total momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama. Dirumuskan dengan P sama dengan P aksen, di mana P merupakan momentum sebelum tumbukan dan P aksen itu momentum setelah tumbukan. Nah, untuk momentumnya dicari dengan rumus massa dikali dengan kecepatan. Seperti itu, Pak. Oke, jawaban yang tepat sekali dari Mas Adi. Selanjutnya kita lanjut ke post-test. Silahkan kalian akses link ini. Link ini sudah Bapak kirimkan melalui chat grup WhatsApp. Kemudian di dalam link ini nanti ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Dikerjakan secara mandiri. Kemudian jawabannya nanti di-submit di foto ya ke dalam link ini. Baik, Pak. Oke, semua sudah mengerjakan post-test ya, dan Bapak kira sudah cukup banyak yang bisa kalian pahami terkait konsep hukum kekekalan momentum yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya yang sangat aktif. Kalian semua sangat cerdas dan aktif semua ya pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai macam-macam tumbukan. Mungkin kalian bisa membaca dulu dari buku paket atau dari internet atau dari video YouTube. Kalian bisa pelajari dahulu untuk persiapan di pertemuan yang akan datang. Oke, Bapak kira sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk Mas Adi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.